Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kali ini Kak Nabil akan bercerita tentang seorang nabi yang juga seorang raja yang mempunyai pasukan dari golongan jin, manusia, dan burung-burung. Ia adalah putra Nabi Daud. Nah, ada yang tahu nggak Nabi siapa? Yap, Nabi Sulaiman alaihi salam. Kak Nabil akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman dan doa Asy bin Barkhoyat. Kisah ini bermula dari suatu cerita yang masyhur, yakni burung Hudhud sang pembawa berita. Dikisahkan dalam Quran surah An-Naml. Tatkala Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya, beliau mendapati burung Hudhud tidak hadir kala itu. Beliau berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Nabi Sulaiman mengancam burung Hudhud karena ketidakhadirannya tersebut, seraya berkata, "Sungguh aku benar-benar akan menghadapnya dengan keras atau menyembelihnya, kecuali jika dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tak lama kemudian datanglah Hudhud. Lalu ia berkata, "Aku mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui, dan kubawa dari negeri Saba suatu berita yang meyakinkan. Sungguh aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan dia dihalangi oleh setan dari jalan Allah." Quran surah An-Naml ayat 21 sampai 24. Betapa cerdasnya burung Hudhud. Ia membawa alasan yang kuat mengapa ia tidak hadir kala itu, sehingga dia bebas dari ancaman hukuman Nabi Sulaiman. Mendengar berita itu, Nabi Sulaiman pun mengirim surat kepada penguasa negeri Saba, yakni Ratu Balqis. Pesan Nabi Sulaiman dalam suratnya jelas. Ratu Balqis dan para pembesarnya harus datang langsung menghadap Raja Sulaiman. Menanggapi surat tersebut, Ratu Balqis memerintah anak buahnya untuk mengirim hadiah berupa harta benda untuk Sulaiman, untuk membuktikan kenabian Sulaiman. Bila ia benar-benar seorang nabi, maka ia tidak akan mau menerima hadiah tersebut. Dan apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Beliau menolak hadiah tersebut dan mengancam akan mengerahkan pasukan menyerang kerajaan Saba. Ratu pun berunding dengan para pembesar kerajaan dan mengambil keputusan akan datang langsung menghadap Raja Sulaiman. Mendengar kabar itu, Nabi Sulaiman punya ide untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis dari istananya di Saba ke istana Sulaiman di Palestina. Allah berfirman, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana itu kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Quran surah An-Naml ayat 38 sampai 39. Belum lagi Nabi Sulaiman menjawab, muncul lagi tawaran yang lebih hebat dan lebih cepat. Kali ini datang bukan dari bangsa jin, melainkan dari bangsa manusia. Allah berfirman, "Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Quran surah An-Naml ayat 40. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, tiba-tiba singgasana Ratu Balqis sudah ada di hadapannya.
Siapakah laki-laki yang mempunyai ilmu Alkitab tersebut? Ia adalah Asif bin Barkoya, sepupu Nabi Sulaiman, dan ada juga yang bilang bahwa ia sekretaris Nabi Sulaiman. Inilah doa yang ia baca ketika itu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilahan wahidan, la ilaha illa anta, i'tini bi ansyiha. Asif dahulunya adalah seorang pemboros dan suka melakukan maksiat. Namun ia bertaubat. Karena taubat dan doanya ia diberi karomah oleh Allah. Adik-adik, ibrah atau pelajaran apa yang adik-adik dapat dari kisah Asif bin Barkoya? Iya, betul. Doa orang yang saleh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So, yuk semangat untuk terus memperbaiki diri agar menjadi anak yang solih dan solihah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik yang sudah menampilkan mendongeng yang sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelima peserta. Sungguh luar biasa penampilan dari adik-adik tadi. Baik, kami Dewan Juri akan mengumumkan juara lomba mendongeng dan juara favorit berdasarkan like dari video YouTube. Sebelum kami mengumumkan juaranya, terlebih dahulu akan kami evaluasi penampilan dari adik-adik tadi ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ayah bunda yang masih setia, senantiasa setia nunggui putra-putrinya yang cantik-cantik, yang ganteng. Gak ada yang ganteng-ganteng karena yang satu hanya yang cowok hanya satu, jadi yang ganteng gitu ya. Yang cantik-cantik dan yang ganteng ya. Ayah bunda dan anak-anakku yang sangat kami cintai dan banggakan, kami berdua yang tadi mengamati kalian dalam berkompetisi ya, tidak menilai, mengamati saja, hanya dengan pedoman yang sudah diberikan untuk kalian tahu apa yang harus kalian perhatikan ketika tampil lomba seperti ini, ya kan? Tahu kan ya? Nah, karena itu apa yang Anda akan sampaikan nanti tidak akan keluar dari apa yang seharusnya kami sebagai dewan juri yang ditugasi aspek apa yang harus kami nilai, yaitu nanti yang menjadi bahan ya, didengarkan dengan baik. Ayah bunda dan ustadz-ustadzah yang sudah membimbing Nanda dengan luar biasa, selamat untuk Yanda bunda dan seluruh ustadz-ustadzah sebagai pembimbing yang hebat. Tepuk tangan untuk mereka ya. Juga buat anak-anakku finalis lomba mendongeng Islami, seperti Ustazah Sami sampaikan tadi bahwa yang datang di sini bahkan yang tidak ke sini pun seluruh peserta itu adalah juara. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Juara. Gak mungkin kalian ikut lomba kalau tidak bagus. Berarti kalian dipilih itu pasti yang terbaik dari yang ada di sekolah kalian masing-masing. Begitu kan ya? Bagaimana rasanya ikut lomba? Seneng? Harus senang ya, harus bersemangat. Oke. Anak-anakku, juga ayahanda bunda, ustadz ustadzah, saya yakin kita sama-sama sudah tahu bahwa ajang lomba itu memang harus menampilkan lebih dari yang biasanya. Saya sangat suka dengan dua penampilan terutama ya, tidak saya sebut karena nanti kejuaraannya akan diketahui. Di mana ketertarikan saya itu? Yang pertama, ketika Nanda di depan itu menampakkan bahwa Nanda
ada komunikasi kepada seluruhnya. Ya, jadi itu luar biasa melihat ke sana kemari dengan tepat dan pas pada waktunya. Ini penting. Ya, itu yang pertama yang menarik. Yang kedua, sudah ada tampak bisa memainkan dalam bahasa vokal itu namanya dinamika. Itu apa saja? Kadang-kadang kenceng suaranya. Tadi Ustazah Sami juga menyampaikan ada kan peserta yang kenceng terus, suaranya tinggi terus ya. Di lomba mendongeng pun mengalami yang seperti itu diantaranya. Nah, yang bagus bagaimana? Ya ada kalanya kita memang kenceng karena memang ceritanya harus kenceng. Tapi ketika harus diwakili dengan suara gendu, ya gendu, gitu ya. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang pelan karena ada penekanan, tek, 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 nah gitu ya. Kisah siapa? Nabi Sulaiman. Enggak mungkin kan? Kisah siapa? Nabi Sulaiman. Enggak enak kan? Itu contoh. Itu namanya tempo. Nah itu harus dimainkan dalam dinamika. Yang berikutnya tinggi rendah. Biasanya suara yang tinggi itu akan diikuti suara yang keras. Nah itu tidak harus selalu demikian. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Gitu ya. Ini penting. Kemudian dilihat dari isi. Kalau dari isi sih saya nggak meragukan. Bahkan beberapa penampil menyebutkan sumbernya dari website tertentu. Saya yakin sudah dicek ulang oleh Ustadz Ustazah, oleh Yanda Bunda. Jadi untuk materi isi saya yakin sudah oke ya, sudah benar. Dan versinya memang sangat banyak. Yang berbeda biasanya hanya pada rinci atau detailnya cerita. Ada yang hanya global, garis besarnya, tapi ada yang menceritakan sampai rinci. Nah karena kalian dipandu oleh Ustadz Ustazah, saya yakin sudah diambilkan cerita yang pas buat kalian. Karena itu untuk isi tidak ada masalah. Yang terakhir ekspresi anak-anakku, diperhatikan ya. Kalian punya tangan, kalian punya kaki, kalian punya wajah lengkap dengan mata, sehingga kalian bisa memandang dengan leluasa. Juga punya bibir kapan harus tersenyum. Ada peserta tadi ya yang kurang senyumnya. Jadi dari awal itu bukan tegang sih sebetulnya, tetapi memang apa bawaan ya, saya nggak tahu. Jadi tidak menunjukkan senyum sama sekali. Tapi sebagian besar sudah bisa tersenyum dengan baik. Selain senyum itu sebagai bagian dari ekspresi yang baik pada saat tertentu, bukankah senyum juga ibadah kan? Kalau kita komunikasi dengan banyak orang lalu kita bisa senyum kan enak, betul nggak? Betul ya? Nah karena itu diperhatikan. Kemudian pandangan tadi sudah saya sampaikan, dibagi pandangannya. Lihatnya ada satu peserta yang mungkin refleks. Maksudnya begini, karena pesertanya ini sama-sama anak-anak, kecenderungannya melihat teman-temannya. Jadi yang sering dilihat teman-temannya. Tapi nggak salah sih, karena daripada menceritani orang-orang yang dewasa, teman-temannya sendirian itu kena juga sih. Tapi pada saat itu dia sudah bisa membagi ke yang lain. Yang kurang adalah ketika belum menjangkau sepenuhnya nanti diperbaiki, gitu ya. Yang terakhir, nggak usah banyak-banyak. Karena kalian tampil pakai apa ini namanya? Hah? Boleh. Kalau kalian pakai bahasa Inggris mikrofon. Kalau pakai bahasa Indonesia namanya apa? Oh, speaker. Masa ini speaker ya? Bukan dong, speakernya yang di sana itu ya. Ini speaker. Speaker itu pengeras suara, yang ini namanya pelantang. Apa? Nah, harus kenalin nama bahasa Indonesianya pelantang biar tahu. Kadang-kadang orang desa bilangnya sambok. Ya kan? Sambok. Itu oleh kondi gitu ya. Ini pelantang yang itu pengeras suara ya. Oke anak-anak, karena kalian pakai pelantang, makanya ini digunakan dengan baik. Ada yang lewat di bawah begini tadi, ya nggak? Suaranya jadi kurang kencang. Kadang-kadang pilih ini lagi munggah meneh. Ini harus diperhatikan. Jadi usahakan pelantangnya di posisi yang tepat dan jangan juga terlalu mepet begini. Dari awal hingga akhir mepet, kenceng ya. Harusnya kualitas vokalnya bagus, karena berlebihan menyebabkan kurang bagus. Gitu ya. Semoga besok jauh lebih baik.
karena hari ini kalian sudah baik. Terima kasih kepada Ustadz Yahya. Baik anak-anakku, selanjutnya akan kami umumkan hasil dari lomba mendongeng Islami dan juara terfavorit. Ini akan saya umumkan dari juara harapan 2. Dari juara harapan 2, Ananda Adiba Kansa Azahra dari SD Min Nanggungan 7. Min 7 Nganjuk dengan skor 134. Selanjutnya harapan 1 diperoleh Ananda Nadia Alifa Sidik dari SDIT Baitul Izzah Nganjuk dengan skor 141. Juara ketiga diperoleh Ananda Athena Nabila Afrida dari Min 7 Nganjuk dengan skor 150. Baik, ini yang nomor juara 2 siapa kira-kira? Deg-degan. Juara yang kedua diperoleh juara 2 dengan total 155 diperoleh Ananda M. Aksin Nabil dari MI Al-Huda Pelosok. Ya, satu-satunya laki-laki peserta. Yang pertama, juara pertama dengan skor 159 diperoleh Ananda Nikmatul Maula dari Min 7 Nganjuk. Selain juara pertama sampai juara harapan 2, sama seperti lomba dai, untuk mendongeng Islami juga ada juara terfavorit berdasarkan like dari video yang sudah kami share di YouTube. Mulai dari hari Rabu kemarin tanggal 7 sampai hari Sabtu sudah kami tutup perolehan like-nya. Perolehan like terbanyak ini berjumlah 370 ya, 370 like. Ini diperoleh Ananda M. Aksin Nabil dari M. Al-Huda Pelosok. Jadi Ananda M. Aksin Nabil dapat 2 piala nanti ya. Alhamdulillah. Selamat untuk anak-anakku yang sudah menampilkan lomba mendongeng, dan selamat untuk juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, dan lomba maaf untuk juara terfavorit. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelima peserta. Sedikit saya tambahkan untuk Nanda M. Aksin ya. Kamu punya kelebihan dalam cerita tadi itu ada dialog. Seolah-olah ada dialog antar tokoh, dan itu bagus. Karena memang dongeng itu perlu seperti itu untuk mewakilkan karakter masing-masing tokoh di dalamnya. Memang tidak ada kewajiban sih. Kalau ada itu namanya nilai tambah. Itu bagusnya ya. Tapi saya boleh beri saran, kamu kalau bergerak jangan tanggung-tanggung. Kadang-kadang setengah-setengah gerakan tangannya, lepas.
Gitu, jangan kadang-kadang antara iya dan tidak. Ini perlu ditingkatkan. Jadi peluang kamu ke depan jauh lebih baik, lebih banyak, itu ditingkatkan ya. Terima kasih, silakan ditutup. Baik, kepada adik-adik dan ayah bunda, untuk selanjutnya silahkan menempati